Secara resmi, pembom terbesar di dunia Tu-160 telah bergabung dalam perang di Ukraina. Pada tanggal 1 Mei dini hari sekitar pukul 2.30, 9 pembom Tu-95 dan 2 pembom Tu-160 menyerang Ukraina. Komando Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina mengumumkan hal ini di saluran Telegram resmi. Akun Telegram lain yang dikenal dengan konten pro-Rusia juga mengkonfirmasi keterlibatan Tu-160 dalam serangan itu. Pembom strategis Tu-160 menembakkan rudal jelajah KH-101 dan KH-555. Sebanyak 18 rudal ditembakkan, tetapi berapa banyak yang ditembakkan masih belum diketahui. Ukraina mengklaim bahwa 15 dari 18 rudal jelajah berhasil dicegat. Ke-11 pesawat pengebom lepas landas dari 2 titik berbeda. 9 Tu-95 dari wilayah Olenegorsk dan 2 Tu-160 dari wilayah Laut Kaspia, klaim Komando Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Ini sebenarnya adalah partisipasi terdokumentasi pertama dari pembom terbesar dan terberat di dunia dalam perang di Ukraina. Bomber yang juga dikenal dengan nama Blackjack ini mampu terbang dengan kecepatan Mach 2+. Pada akhir tahun lalu muncul spekulasi bahwa Moskow dapat segera memasukkan Tu-160 dalam serangan Rusia di Ukraina. Gambar satelit kemudian mengungkapkan bahwa setidaknya 6 Tu-160 diparkir di pangkalan Angkatan Udara Angels yang berjarak 14 km dari Saratov, Rusia. Menurut klaim di media Cina sejak tahun 2020, Rusia merahasiakan desain mesin yang menggerakkan pembom strategis itu. Mesin NK-32 dirahasiakan lebih dari pengebom bom atom, kata wartawan Cina. Pada akhir tahun lalu, Rusia melakukan uji terbang modifikasi terbaru pembom Tu-160M2. Apakah versi ini berpartisipasi dalam serangan udara di Ukraina pada 1 Mei masih belum diketahui. Namun tahun lalu Tupolev mengumumkan bahwa selama uji terbang, avionik, mesin dan kinerja sistem kendali tembakan diperiksa. Rusia mengklaim bahwa Tu-160M dan Tu-160M2 adalah pembom siluman karena lapisan penyerap radiasi yang baru. Menurut laporan media Rusia, Tu-160M atau M2 yang dimodifikasi menampilkan kokpit kaca baru. Mesin yang dirahasiakan memberikan jangkauan operasional yang lebih luas, kata pakar Rusia. Pembom memiliki sistem pertahanan terintegrasi yang memperingatkan rudal musuh yang masuk. Bulgarianmilitary.com mengenang bahwa pada tahun 2022, Federasi Rusia membuat perubahan serius dalam produksi pembom strategis Tu-160M. Tahun lalu Kremlin mengumumkan telah menggandakan produksi mesin NK-32 dari seri 02. Tupolev juga memulai produksi 3D suku cadang Tu-160. Meskipun manufaktur 3D tidak begitu populer di Rusia, untuk meminimalkan biaya, Tupolev mengintegrasikan unit produksi semacam itu untuk produksi suku cadang dan komponen pembom terbesar di dunia ini. Secara resmi Rusia memiliki antara 30 dan 36 Tu-160 yang sudah usang. Semua pembom strategis Tu-160 yang siap beroperasi dari pasukan dirgantara Rusia adalah versi lama Tu-160 yang telah dimodernisasi. Satu-satunya yang diuji pada Desember tahun lalu adalah pembom Tu-160M yang benar-benar baru. Tu-160 dijuluki angsa putih karena warnanya putih yang khas dan tidak seperti biasanya untuk seorang pembom karena memiliki desain yang elegan. Caleb Larson, seorang penulis di The National Interest, menyebut Tu-160 sebagai pembom tercepat, terbesar dan terberat di dunia. Jangkauan operasional Tu-160 adalah 7.200 km, dioperasikan oleh 6 atau 7 awak. Berat kosongnya adalah 37.200 kg, sedangkan berat lepas landas maksimumnya adalah 79.000 kg. Selain rudal jelajah, bom bisu dan bom udara, pembom dapat meluncurkan rudal anti kapal yang titik-titiknya terletak di tempat bom semi tersembunyi. Si angsa putih juga dipersenjatai dengan beberapa meriam 23 mm Avanasev Makarov AM-23.